Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9, Sintang, Kalimantan Barat. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual praktik coaching supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Sadrina Hajirah dari SMPN 8 Kayan Hilir, dan rekan saya Budi Nuraini dari SDN 11 SP2 Pandan. Dan saya Rahayu dari Taman Kanak-kanak Estetika Sungai Tebelian. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayu. Ya, apa kabar hari ini Bu Ina? Alhamdulillah. Kabar Ibu Ayu bagaimana? Alhamdulillah kita sama-sama diberikan kesehatan ya Bu Ina ya. Nah hari ini Bu Ina kita akan melakukan konflik ya untuk supervisi akademik kita. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama ini kita akan menyepakati tentang rubrik penilaian Bu. Jadi di sini pada kesempatan kali ini coach dan coachi sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada, apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang kita sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot nantinya kepada si coachi. Nah, bagaimana coachi merespon pertanyaan yang Ibu ajukan. Dan jangan lupa untuk menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama kepada Ibu Ina, kira-kira untuk Ibu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini? Terima kasih Bu Ayu. Jadi di kegiatan coaching hari ini, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Pertanyaan kedua yaitu kompetensi mana yang kira-kira Ibu akan kembangkan nantinya secara lebih spesifik lagi? Secara spesifik mungkin saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Ya. Baik Ibu, kira-kira nih indikator yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching kita kali ini? Jadi pada kegiatan coaching kita hari ini, saya itu menginginkan coaching saya itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi seperti itu. Oke, baiklah Ibu, terima kasih. Sekarang dipersilakan untuk Ibu melaksanakan praktek coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Ibu Budi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Kabar Ibu bagaimana? Ya, alhamdulillah baik Bu. Bisa minta waktunya Bu sebentar Bu ya? Oh tentu bisa Ibu Budi, ada apa ini? Jadi saya itu Bu punya masalah sedikit di kelas saya Bu. Terutama dengan anak-anak ini Bu. Jadi anak-anak saya itu kalau belajar dia itu tidak bersemangat Bu. Seringnya kalau saya ngomong di depan, anak-anak juga ngomong sendiri di belakang gitu ya. Baik, sebelum kita melanjutkan bicara lebih jauh, kira-kira apa yang Ibu Budi harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap setelah kita ngobrol ini nanti saya dapat solusi dari Ibu tentang permasalahan yang membuat saya kurang enak di kelas. Baik, kalau menurut Ibu, kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang bisa membuat semangat murid di kelas itu menjadi timbul seperti itu? Pembelajaran seperti apa? Ya maunya saya anak-anak itu aktif, anak-anak aktif pada saat pembelajaran dan mereka tidak asik dengan awalnya atau ngobrol sendiri. Jadi pembelajarannya itu harus aktif sehingga anak-anak itu tidak ngobrol sendiri. Ya. Dari hal itu kira-kira bagaimana caranya Ibu Budi bisa membuat pembelajaran yang asik itu bagaimana?
Eh, Mungkin saya memanfaatkan berbagai macam sumber belajar, bisa jadi misalnya selain itu saya bisa menggunakan video atau belajar secara kontekstual. Ada lagi yang lain Bu Budi, mungkin dari sumber pembelajarannya atau dari proses pengelolaan kelasnya itu bagaimana? Mungkin saya harus eh, menyiapkan media belajar yang beragam. Jadi saya harus siapkan anak-anak saya selain mereka metodenya, tapi medianya juga beragam supaya anak-anak saya aktif dan asik di kelas. Selama ini pembelajaran di kelas Ibu Budi itu bagaimana ceramahnya? Saya seringnya pakai ceramah sih Bu, karena saya nggak mau repot Bu menyiapkan metode dengan media. Berarti selama ini pembelajaran di kelas Ibu Budi itu masih berpusat pada guru ya, anaknya Betul, belum betul. terlalu dilibatkan. Iya. Nah, baik. Ada lagi Bu yang lain kira-kira yang bisa menyebabkan semangat anak-anak itu berkurang selain yang disampaikan tadi? Mungkin media yang saya gunakan metodenya kurang bervariatif, terus gini Bu, anak-anak juga tidak saya ajak langsung misalnya dia untuk aktif dalam pembelajaran, jadi mereka hanya mendengar saja dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Baik. Kalau masalah tugas nih Bu, tugas yang Ibu berikan itu kira-kira ada tidak antusias dari anak-anak mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Karena mereka belajarnya kurang antusias, otomatis Bu, berdampak dengan tugas yang mereka kerjakan, dan endingnya mereka banyak yang tidak mengumpulkan tugas karena tidak selesai. Terus tujuan pembelajaran juga hasilnya itu masih jauh sekali dari tujuan yang saya harapkan dari pembelajaran itu. Baik, dari apa yang Ibu ceritakan ini, kira-kira Ibu bisa menarik benang merahnya tidak kesalahan dalam kegiatan pembelajarannya itu ada di mana, kemudian dampaknya itu kemana? Bisa tidak Ibu menarik benang merahnya? Bisa itu. Mungkin anak-anak saya itu tidak antusias dalam belajar karena selama ini saya yang lebih aktif. Jadi pembelajaran itu bukan berpusat pada murid, tapi berpusat pada guru. Selain itu mungkin juga karena saya kurangnya menggunakan media dan metode belajar yang beragam yang bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi dampaknya Bu? Dampaknya ya anak-anak jadi tidak antusias dalam belajar, dan mereka juga tidak respon dengan tugas yang saya berikan. Jadi sehingga hasil Belajarnya jauh dari yang saya harapkan. Nah, dari permasalahan yang sudah Ibu Budi ketahui ini, kira-kira apa nih rencana Ibu untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas itu? Rencananya Bu ya, saya kedepannya nanti mau membuat pembelajaran yang mengaktifkan siswa, itu dengan cara saya menggunakan metode dan media yang belajar yang beragam. Misalnya saya ambil video dari YouTube, saya ambil sumber-sumber belajar lain, sehingga anak-anak saya nantinya dia tidak hanya mendengarkan apa yang saya sampaikan, tapi mereka bisa menggali sendiri informasi atau materi yang akan mereka pelajari. Nah, kira-kira nih dalam bayangan Ibu ketika Ibu sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, nah kira-kira hasil belajar mereka ini akan bagaimana Bu? Tentunya dengan harapan hasil belajar anak akan meningkat karena mereka saya libatkan langsung, saya buat anak-anak aktif, jadi mereka nanti harapannya bisa mengerjakan tugas dengan maksimal sehingga hasilnya itu meningkat dan sesuai dengan yang saya harapkan. Luar biasa sekali ya Bu ya. Baik, selain dari tadi media, kemudian dari pemberian tugas, selain itu kira-kira apa nih kegiatan pembelajaran di kelas yang bisa membuat anak-anak itu merasa asik, merasa nyaman gitu Bu?
selain dari media dan lain-lain tekniknya? Tekniknya. Saya mungkin akan membentuk kelompok-kelompok belajar di kelas, mereka berdiskusi dan bermain peran. Bermain peran, ya. Kalau seumpamanya nih Bu, Ibu mengajarnya itu ketika biasanya tantangan kita itu di siang ya Bu, siang hari. Nah, ketika di siang hari itu memang nampak sekali semangat anak itu menurun. Itu gimana triknya Ibu mengatasi? Supaya anak kan Ya. mungkin saya akan membawa anak-anak untuk melakukan ice breaking, jadi supaya anak-anak kembali konsentrasi dalam belajar atau juga melaksanakan praktek mindfulness. Jadi yang saya tarik nih ya, jadi Bu Yudi nanti akan merubah kegiatan pembelajaran di kelas berpusat pada murid, kemudian memberikan ice breaking, mindfulness, gitu ya Ibu ya. Nah sekarang kira-kira bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu buat ini agar bisa berjalan terus-menerus Bu, jadi tidak berhenti di tengah jalan? Saya tentu akan merancang pembelajaran yang mengaktifkan siswa, dan yang paling penting saya akan berkolaborasi dengan guru yang lain, rekan sejawat saya di sekolah, untuk melaksanakan pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Kalau berkolaborasi dengan rekan sejawat itu kira-kira yang seperti apa Bu? Misalnya tentang pembuatan media pembelajaran, saya mengetahui kemampuan anak sebelumnya di kelas yang sebelumnya, itu bisa jadi bahan saya dalam membuat pembelajaran yang mengaktifkan. Luar biasa sekali ya Bu. Tetap semangat Ibu Budi. Siap Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa terwujud di kelas ya Bu ya. Baik. Gimana nih kira-kira perasaannya? Alhamdulillah sudah sedikit lega. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapan Ibu, apa yang saya rencanakan bisa terlaksana dengan baik, dan anak-anak saya hasil belajarnya bisa meningkat sesuai dengan harapan saya. Ya Bu Budi, sebelumnya nih kan udah ada rencana aksi nih ya. Ya. Kemudian kapan nih mau eksekusinya? Mungkin mulai minggu depan lah. Saya akan segera mengeksekusinya. Kalau minggu-minggu ini mungkin saya akan merencanakan dulu apa-apa yang mau saya buat, jadi minggu depan saya siap eksekusi. Semoga sukses ya Bu Budi, semoga berjalan dengan lancar, kemudian anak-anaknya juga bersemangat kembali. Siap, amin. Terima kasih Bu atas waktunya dan atas bincang-bincang kita hari ini. Ibu sudah membantu mengatasi masalah saya, di mana selama ini saya bingung Ibu cari tempat kawan untuk melakukan untuk curhat, tapi nampaknya mereka juga belum bisa memberi solusi. Jadi dengan ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya. Sama-sama Ibu Budi. Mungkin kalau Ibu Budi perlu tempat kita lagi boleh datang saja ke saya tunggu ya Bu ya. Siap Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ina, tadi bagaimana proses coachingnya, berjalan lancar? Alhamdulillah tadi coaching saya bersama Ibu Budi alhamdulillah lancar Bu. Oke, jadi sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Kira-kira apakah tercapai dari tujuan coachingnya tadi Bu? Dari apa yang saya lakukan tadi, percakapan antara Ibu Budi dan saya melihat Ibu Budi ini sudah menemukan solusinya sendiri Bu. Nah kemudian saya juga sudah melakukan percakapan dengan Ibu Budi itu menggunakan alur Tirta. Jadi Ibu Budi sudah menyampaikan tujuannya mengapa berbincang dengan saya. Kemudian Ibu Budi juga sudah mengidentifikasi masalah-masalah, penyebab masalahnya seperti itu Bu. Nah kemudian beliau juga sudah menyiapkan rencananya Bu, rencana aksinya nanti. Lalu beliau juga sudah memikirkan tindak lanjutnya, dan tadi juga beliau menyampaikan bahwa mungkin minggu depan beliau akan langsung melaksanakan rencana aksinya Bu, seperti itu. Luar biasa sekali ya, mudah-mudahan apa yang proses yang tadi sudah dilaksanakan coaching tadi mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar, hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih Ibu. Oke.
Eh, oke. Saya rasa demikian untuk proses coaching kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kita tutup sama-sama Bu untuk acara kita ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching supervisi akademik TGP Angkatan 9 Kabupaten Sintang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.